Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min kuruj. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madatnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsyiratan wa dzikra likulli abadin munib. Sadaqallahu lazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian pekanan kita di Sabtu pagi yang membahagiakan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita banyak sekali karunia dan kebaikannya hingga kita bisa atau dimudahkan untuk berkumpul dalam kebaikan, gitu ya. Dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul, untuk mengkaji ilmunya Allah. Kita mencoba membedah, memahami syariat-syariat Allah, gitu ya. Hingga kita oleh Allah diangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah memberikan kita panduan bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih teringat pula doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika Anabna wa ilaikal masyir. Ya. Doa ini memang pendek bacaannya, tapi kekuatannya sebesar gunung, gitu ya. Karena sungguh dengan kalimat wa ilaika anabna, gitu ya, hanya kepada engkau lah kami kembali, gitu ya. Hanya kepada engkau lah kami inabah. Ini akan memberikan pengaruh yang besar. Di antara pengaruh yang besar itu adalah bahwa ternyata al-hidayah, al-inabah ini merupakan babul hidayah, gitu. Ternyata inabah itu merupakan pintu kita mendapatkan hidayah. Gitu ya. Sekaligus di dalamnya ternyata bahwa al-inabah itu adalah babus sa'adah. Gitu ya. Apa itu? Pintu kebahagiaan. Jadi
begitu pentingnya inabah kepada Allah gitu ya. Ya, wa ilaika Syir. Tadi dalam doa wa ilaika Wa annabna. ilaika anabna. Nah, ini ya wa ilaika annabna. Begitu pentingnya kita inabah ini karena ternyata inabah ini merupakan babul huda atau babul hidayah, kemudian babus sa'adah, pintu hidayah dan pintu kebahagiaan. Gitu. Kita tidak akan mendapat hidayah kalau tidak buka pintunya, betul tidak? Betul. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan pula kalau kita nggak membuka pintu kebahagiaan. Dan itu. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Gitu. Gitu ya. Sungguhnya Allah menyesatkan, ya, yudhillu, ya, siapa yang dia kendaki, wa yahdi, dan menunjuki, ya, atau memberikan hidayah. Ilaihi, gitu ya, memberikan hidayah untuk siapa? Yang Allah kehendaki. Ya, kalau tadi pertama katakanlah Muhammad, innallaha yudhillu may yasha. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi, dan Allah menunjuki orang-orang agar kepada Allah, man anab, Kembali. orang yang inabah. Jadi siapa yang Allah berikan hidayah? Orang yang kembali kepada Orang yang kembali kepada Allah. Gitu ya. Atau inabah. Gitu ya. Dalam hal ini kita dijelaskan pula, ya, gitu ya. Dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Ahmad, gitu ya. Hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la tamannaul maut fa inna haulal mabla'i syadid wa inna minas sa'adah an yatula umrul abdi wa yarzuqahullahul inabah. Gitu ya. La tamannaul maut. Apa nih artinya? Janganlah kalian berangan-angan untuk mati, segera mati. Gitu ya. Kenapa kira-kira? Fa innal haulal matla'i syadid. Karena sesungguhnya sakaratul maut itu sangat syadid, sangat berat, sangat keras. Wa inna min sa'adah, dan sungguh, ya, yang merupakan kebahagiaan, ya. Min sa'adah di sebelah itu an yatula umru. Apa nih? Dan sungguh merupakan kebahagiaan seorang hamba itu apa? An yatula umru abdi, seorang hamba yang umurnya panjang. Wa yarzuqahullahul inabah. Jadi sebuah yang disebut dengan kebahagiaan itu, gitu ya. Seorang hamba yang umurnya panjang, setelah itu dikaruniai Allah apa? Kemampuan, kekuatan untuk inabah. Nah, dari dua dalil ini kan semakin jelas bagi kita bahwa inabah itu merupakan pintu hidayah. Itu tadi dalilnya surat apa itu? Ar-Ra'd 2 ayat 27, ya. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Ya. Di dalilnya itu, ya, dalilnya bahwa Allah itu hanya memberikan hidayah kepada siapa? Orang yang kembali pada Allah. Betul sekali, man anab, orang yang inabah. Kemudian wa inna, kalau dalam hadis riwayat Ahmad tadi, wa inna min sa'adah, ya.
dan sungguhnya yang disebut dengan seorang hamba yang mendapatkan sa'adah atau kebahagiaan itu siapa? An-yatulu umrul abdi, seorang hamba yang umurnya panjang, wa yarzuquhullahul inabah. Kemudian Allah berikan karunia kepadanya, berikan rezeki apa? Inabah. Ya itu. Oh, dari sini kita semakin yakin ya, bahwa inabah itu memang perkara yang penting. Ya. Nah, semoga nanti kita bisa ini ya, bisa membahas sampai terus caranya inabah itu gimana toh, gitu ya. Ya, jenengan sampun ngertos dereng? Ngerti sedikit. Ya. Kok ngaji ini udah lama, kok ngerti ini baru sedikit ya. Jadi kita kembali ke kemarin ya, terminologi atau istilah dalam Quran. Ya. Kemarin kita sudah sampai mana itu? 8. Nomor 8. Anibu. Ya. Sudah apa? Anibu. Oh ya. Nah, berarti ya. Kemarin itu anibu itu fi'il apa kemarin itu? Fi'il amr. Masya Allah, pinter sekali. Ini santrinya Ustaz ya. Ya, kalau kayak gitu nggak apa-apa itu disebut santrinya siapa gitu boleh. Santrinya Ustaz. Nah gitu ya, biar seneng. Ya. Oke, kita masuk yang ke-9. Atau ke-9 ini sama kemarin berapa atau? Kata inabah itu dalam berbagai bentuk ada berapa kemarin dalam Quran? Ada 18. Nah, ini sudah 8. Kita berarti tinggal satu lagi. 10 Ustaz. Ya, tinggal 2 lagi lah. Iya. Tinggal 2 lagi ya. 2 kali 5 Ustaz. Enggak, 8 tambah kan ini sudah 8 gitu ya. Kita 8 itu kalau dihitung sama dengan sudah 16. Kalau kali 2 Ustaz. Bukan, yuk kita hitung kalau nggak percaya. Ya kita hitung. Ya, mulai dari pertama. Jadi jumlah bentukan katanya yang 18 itu ya. Oke, dari yang pertama apa itu? Al-Quran menyebutkan dengan kata apa? Anaba. Anaba. Anaba ini fi'il madhi ya. Kata kerja masa lampau. Nah ini Allah tuliskan anaba dalam Quran itu 4 kali. Berarti sudah berapa? 4 kali. Maksudnya terulang 18 kali ini dengan baik bentuknya. Anaba itu 4 kali. Gitu. Hitung ya. Kemudian yang kedua apa kemarin? Anna benar dalam Quran terulang sekali. Sudah berapa? 5. Kemudian yang ketiga adalah apa? Unibu. Berapa kali ditulis dalam Quran? 2. Nah, terus berarti berapa? 7. 5 tambah 2. Berapa? 7 ya. Kemudian yang berikutnya adalah kata apa? Muniban ini terulang berapa kali dalam Quran? Sekali. Ya, berarti 7 tambah 1 berapa? 8. Ya. Terus kemudian yang berikutnya apa? Munibina. Ya, munibina. Ini berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berarti berapa udah? 10. Ya. Oke. Terus setelah munibina kemudian apa? Munibin, betul sekali. Ini bentuknya isim fa'il ya. Berarti isim fa'il itu predikat ya kalau dalam kalimat menunjukkan pelaku. Ini terulang berapa kali di dalam Quran? 4 kali. 4. Berarti udah berapa?
14. 14. Sudah 14. Sekarang yang berikutnya apa? Anabu. Anabu. Berapa kali ditulis dalam Quran? 1. Sekali. Berarti berapa? 15. 11. Kemudian berikutnya apa? Anibu. Anibu. Berapa kali fi'il amrnya ini? 1. Sekali. Berarti berapa? 6? 16. Nah, yang terakhir itu adalah ini. Yang terakhir ya, tambahannya hari ini yaitu yunibu. Ikutin. Yunibu. Ikutin yunibu. Yunibu. Ya, ini yang ngikutin kok cuma 1 atau 2 orang saja. Yunibu. Siapa tadi yang terakhir tadi? Mbak Erna. Iya. Baik. Yunibu ini bentuknya adalah kata kerja atau fi'il. Ya. Cuma bentuknya fi'il. Fi'il secara umum ya. Jadi bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari, fi'il secara umum, tak kerja. Nah, tadi sudah berapa? 16 ya tadi. Nah, di dalam Quran yunibu ini tertulis sebanyak 2 kali. Berarti sudah berapa? 16 tambah 2 berapa? 18. 18. Udah ya. Nah, kata yunibu tertulis dalam surat Ghafir. Surat ke-40 ayat yang ke-13 sama surat Asy-Syura. Asy-Syura itu surat ke-42 ayat yang ke-13. Ya. Baik, Ustadz akan menjelaskan agak dulu ini ya, surat Ghafir ayat 13. Jadi kata yunibu ini tertuang dalam Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Allahumma rahamna bil Quran. Dialah Allah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaannya Allah kepadamu gitu ya. Wah, itu ya. Jadi di situ ada kalimat yurikum memperlihatkan kepadamu gitu ya. Ayati tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ayat tanda-tanda ayati tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah. Wa yunazzilu lakum minas sama, kemudian Allah menurunkan lakum minas sama. Jadi menurunkan untukmu dari langit apa? Rizqan. Rezeki. Nah, gitu. Jadi sebagian rezeki itu tidak hanya kita di bumi, tapi rezeki itu juga dari Langit. Kalau rezeki dari langit berupa apa? Hujan. Ya. Kalau dalam bahasa agama rezeki dari itu adalah Rahmat. Ya. Dari rahmat inilah nanti bisa berbentuk apapun rahmat itu. Ya, berbentuk apapun ya. Oleh gitu. Wa ma yadzakkaru illa may yunib. Ya. Di situ ada kalimat wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran. Pelajaran dari apa? Adanya ayatihi sama adanya rizqan minas sama. Orang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa? Dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan apa? Dan dari Allah menurunkan rezeki dari langit. Tidak bisa itu diambil pelajaran. Ma yadzakkaru illa kecuali mayyuni, orang yang inabah. Gitu ya. Berarti ini fi'il tadi ya, kata kerja secara umum. Orang yang inabah dia bisa ngambil pelajaran.
Pelajaran tentang apa Ustaz? Ya pelajaran tentang apa? Tentang ayati, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah. Yang kedua mengambil pelajaran dari apa? Tentang ini yunazzilu lakum minas samai rizqan. Mengambil pelajaran dari peristiwa ketika Allah memohonkan rezeki dari langit untukmu, gitu ya. Kan itu. Contoh pagi ini kita berbagi-bagi dengan ngaji. Ini namanya apa ini? Rezeki dari langit loh. Nggih, Ustaz. Kalau enggak mungkin kita kalau tidak Sabtu pagi mungkin hari yang lain mungkin tidur. Tidur, Ustaz. Betul atau betul? Sudah kerja, Ustaz. Padahal ya, alhamdulillah ada yang murojaah, ada yang zikir. Padahal pagi itu Allah sedang menurunkan, Allah sedang membagi rahmat pagi ini. Gitu. Nah, gitu. Kok kita bukti rahmatnya Allah apa? Ya kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Kita buka Quran, kita mendengarkan Quran, kita membuka hadis, kita mendapat penjelasan mengenai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah menjadi apa? Menjadi nutrisi kalbu, menjadi nutrisi ilahiyah, sehingga kita itu masih terus bisa bertahan. Kalau kita itu nggak ngaji aslinya, kita itu cepat apa? Cepat bosen dalam hidup ini. Karena hidup itu ya kayak gitu-gitu doang. Kalau nggak pernah ngaji, batinnya apa? Batinnya apa? Gersang. Iya. Ya seperti sekarang ini loh, kalau di Indonesia kan nggak hujan-hujan. Panas. Gitu ya. Nggih, Ustaz. Sampai beberapa hari yang lalu itu beberapa ulama di Solo itu ngadain sholat istisqa. Nah, itu. 2 bulan hujan. Iya. Nah, gitu. Jadi disitulah penjelasan dari Yuni Ibu. Jadi Yuni Ibu itu orang istisqa itu ngapain toh? Dia sedang bawang dia mengangkat tangan ke langit Allah gitu kan? Doanya kan 2 kali doanya. Pertama doa ketika khotib itu menghadap ke jamaah. Yang kedua doa ketika khotib balik kanan menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat sambil mengangkat tangan. Gitu. Di situ kalau kita itu bentuk kembali kepada Allah, bentuk al-inabah. Nah, sekarang Yunibu yang kedua dalam surah Asy-Syura surat 42 ayat 13. Monggo dipunwaos. Syara'a lakum awalnya. Monggo dibuka kemudian diwaos. Surat Asy-Syura ayat berapa? Surat Asy-Syura ayat 13. 13 ayatnya ya. Pun kepanggil monggo diwaos, yang lainnya bisa menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yaktabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Ya Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan
dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Allahumma arhamni bil Quran. Alhamdulillah Quran ya. Hadirin para santri yang mulia. Jadi begini, kalau apa ya, masih dalam kitab tafsir Al-Misbah itu, bahwa surat Asy-Syura ayat 13 ini menjelaskan tentang apa? Pertama, penetapan hukum dan syariat Allah yang harus diikuti oleh semua makhluk. Karena memang dialah Allah yang maha menguasai, maha berkuasa atas segala sesuatu. Gitu ya. Sampai akhirnya Allah yang maha kuasa itu memberikan hidayah dan taufik bagi siapa yang yunibu. Apa tadi? Bagi yang orang yang kembali kepada Allah. Jadi Allah itu memberikan hidayah dan taufik kepada orang yang inabah. Jadi gitu. Ya. Ini konteks yunibu ya. Pun dari sini sudah semakin jelas bahwa ya unibu itu, mohon maaf, al-inabah ini dengan berbagai bentuknya yang 18 kali tertulis dalam Quran ini, maka di dalamnya ini mengandung maksud agar kita itu ya, apalagi kalau sifatnya fi'il sampai kepada ada fi'il, kan berarti ada fi'il amr, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il secara umum. Gitu ya. Fi'il amami. Gitu ya. Nah, berarti menunjukkan bahwa kita itu dalam setiap keadaan, setiap waktu, gitu ya. Setiap duduk, kemudian berdiri, berbaring, semua kita suruh ngapain? Mengingat Allah. Suruh al-inabah. Gitu loh. Karena inabah itu tadi ternyata wayahdi. Allah hanya memberikan petunjuk kepada siapa? Man yunib. Orang yang. Man itu orang yang yunib. Orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah. Bon, dari sini pokoknya prinsipnya gini, wis ayo kembali kepada Allah. Semuanya beres. Gitu nggak? Kalau kita kembali kepada Allah dengan sesuai dengan syariat dan tuntunan Nabi, udah hidup jadi nyaman. Kenapa terjadi ketidaknyamanan? Karena kita itu meninggalkan Allah. Jauh dari Allah. Kalau lawan dari kembali kan pergi. Itu kan jauh. Nah, kalau pergi itu bahasa Qur'annya kadang ukhruj, keluar dari syariat, keluar dari tuntunan Nabi, kan itu. Terus kita mau dapatkan kebahagiaan. Padahal inabah itu apa? Babus sa'adah. Inabah itu pintu kebahagiaan. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan rumah kebahagiaan? Pintunya aja nggak kita buka. Kita nggak mengetuk pintu. Kalau kita bertamu, karena apa? Karena inabah itu merupakan sebuah rumah yang kita tidak memilikinya kecuali kita menggunakannya, gitu kan? Jadi inabah itu bukan pemiliknya Allah, gitu. Dan kita tidak memilikinya. Nah, biar kita mendapatkan kebahagiaan, maka masuk apa? Ya rumah inabah. Gitu ya. Ya mungkin kalau bahasanya al-bait al-inabah. Ya, ini ada rumah inabah. Ketukan nanti dibukain gitu. Karena dalam rumah inabah itu kalau kita ketuk di situ menjadi babus sa'adah, babul hidayah. Disitulah pintu kebahagiaan, pintu hidayah. Ya Bu, kita itu kalau nggak dapat kalau hidup ini yang kita cari dua itu toh. Hidup dalam petunjuk dan hidup dalam
bahagia. Kalau hidup tidak dalam petunjuk, kita tersesat. Kalau hidup tidak dalam bahagia, kita hidup menderita. Jadi kan pilih yang mana? Hidup tersesat atau hidup menderita? Tidak milih dua-duanya. Tidak pilih dua-duanya kan? Itu normal. Siapa yang ingin menderita? Siapa yang ingin tersesat? Ada nggak? Nggak ada. Cuma yo kadang wis ngerti gitu masih kita melakukan perkara yang menyebabkan kita itu tidak inabah. Padahal kita tahu berbahagia biar kita itu mendapatkan hidayah, kita harus inabah gitu. Tapi kok yo nggak inabah. Nah sekarang udah tahu kan, oh berarti ini. Nah nanti gitu. Nah sekarang sampai sini jelas nggak? Insya Allah Ustaz. Ya deh, kalau udah jelas. Nah, ini waktunya udah habis nggak? Belum Ustaz, masih setengah Masih separuh Ustaz. Lama kali. Belum, baru mulai Ustaz. Oh iya ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita itu kalau di dalam lughatul Arabiyah, dalam bahasa Arab itu ada istilah mutarodif. Apa mutarodif? Napa nih mutarodif? Halo. Oke, mutarodif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah sinonim. Napa sinonim niku? Persamaan kata. Nah berikutnya Ustadz kan menjelaskan biar kita semakin dalam memahami tentang al-inabah, nanti biar kita semakin berilmu, mudah-mudahan semakin mengilmui al-inabah, mudah-mudahan Allah semakin memudahkan dan memampukan kita untuk berinabah. Ngerti ya? Di dalam Quran kata al-inabah itu ada dua mutaradifnya. Sinonimnya ada dua. Yang pertama, ya diperhatikan ya. Yang pertama adalah tawwab. Yang pertama itu. Pertama apa? Tawwab. Jadi at-tawwab yang pertama itu. Jadi tawwab itu itu yang pertama. Yang kedua adalah roja'a. Apa yang kedua? Roja'a ya. Nah, ya pon. Dari sini kita sekarang semakin mengerti, memahami gitu ya. Bahwa ini ada bahasanya sinonimnya tadi ya. Jadi ada dua kata dalam Quran yang memiliki makna al-inabah. Yang pertama tawwab, yang kedua roja'a. Nah, ya. Pun ya kita bahas satu persatu ya. Boleh? Oke, boleh. Nah, mungkin sebelum kita bahas detail, secara umum kita pahami dulu kata tawwab itu kan dalam isim masdarnya berasal dari kata ta, waw, dan ba. Ya, artinya ya tetap kembali. Artinya apa? Kembali. Nah, gitu ya. Nah, kata ini di dalam Quran itu terulang 11 kali. Berapa kali? 11 kali. Terus kemudian kan tawab itu dalam konteks bahasanya adalah disebut dengan kata tunggal. Kata tunggal. Nah, ada jamaknya.
ada dalam bentuk jamak, tapi cuma tertulis sekali dalam Quran. Apa? Untuk jamaknya at-tawwabina. Itu ya. Coba ikutin at-tawwabina. At-tawwabina. Ya, at-tawwabina. Itu ya. At-tawwabina. Nah, wa sama B-nya sama panjangnya. Satu ayunan, kedua ketukan. At-tawwabina. Ikutin. At-tawwabina. Nah, itu ini bentuk jamak dari tawwab. Bagus sekali. Nah, itu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian kata kedua tadi apa? Roja'a. Roja'a itu kan ini kan ada istilah di dalam rumah tangga ya. Roja'a ini kalau dalam rumah tangga bentukannya menjadi secara harfiah menjadi roja'a itu kalau di bentukan katanya kalau dalam istilah dalam hubungan rumah tangga, hubungan suami istri namanya apa? Contohnya apa? Rujaan. Rujuk. Nah, rujuk itu artinya kan Kembali. gitu ya. Nah, gitu. Gitu nggih. Nah, kalau di dalam kaidah harfiah dalam kelugotan itu kata roja'a ini kan fiilnya fiil madhi bentuknya. Kata kerja masa lampau gitu ya. Nah, kalau panjenengan belajar nahwu shorof itu ya roja'a itu ya berasal dari kata roja'a, yarji'u, roja'am, ruja'an, ruja'anan, murji'an, gitu. Murji'atan gitu. Bisa nggak mengulangi? Belum bisa. Soalnya kata-kata ini di dalam Quran terulang 104 kali. Banyak ya. Maka artinya apa? Kita itu kalau udah kayak gini kan kita dianjurkan rujuk. Bisa aja ngomong cerai-cerai terus, wis rujuk wae. Gitu. Bahasanya begitu. Nggih. Gitu ya. Coba tadi siapa yang bisa mengulang? Ustaz kasih hadiah. Ustaz ajak ke mana ya? Tawangman. Di sana ada itu, ada glamping itu loh. Ada Wonder. Jadi ada Wonder Parks, ada Lawu Park yang kita bisa di sana kayak ada glamping ya, yang kita bisa nginep. Kayak gitu ya. Yang situ dinginnya luar biasa tapi nyaman. Ayo cepetan, siapa yang bisa ngulang? Secara harfiah roja'a tadi gimana? Roja'a yarji'u roja'am ruju'an ruja'an ruja'anan murji'an murji'atan. Murjiatan apa? Yang terakhir murji'atan. Pinten sing sakit ngulang. Cepet toh, itu Kang Mangunya menunggu. Sing sakit berarti jan pinter nih Ustaz. Iya. Ya kan ini misalnya saat itu kan dipelajari di pesantren dan jenengan kan lagi di pesantren nih. Iya kan? Di madrasah dulu ada Ustaz, tapi sekarang lupa. Lencer, kan diingatkan Ustaz ya. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Jadi roja'a itu roja'a yarji'u, roja'am ruju'an ruja'an, ruja'anan murji'an, murji'atan. Nah, niku ya. Nah, kata ini Banyak banget Ustaz. Baru nulis satu begitu. Kalau kita belajar nahwu saraf kan begitu. Enggak roja'a yarji'u bukan kayak gitu. Tapi memang dibacanya agak cepat ya. Sekali lagi kata roja'a ini tertulis dalam Quran 104 kali. Ya. Sekarang kita akan bahas ya
Mulai dari yang pertama. Tadi apa yang pertama? Rojaan. Lah, mutarodif pertama tadi. At-tawab. Tawab. Ya. Nah, kan tadi ada dua ya ininya, tawab sama roja. Tawabina. Artinya kalau ini dibahas, harapannya kan panjenengan bertambah ilmu, kemudian bertambah amal, kemudian bertambah soleh. Amin, amin. Kan gitu. Boleh bang. Ustaz. Tambah soleha gitu ya. Soalnya ini kan ada yang dengerin, ada kan yang bapak-bapak ada yang dengerin, maka tadi Ustaz bilang soleh. 1, 2. Iya, ya. Baik, sekali lagi kita akan bahas tawab. Jadi tawab itu tadi Ustaz sampaikan akar katanya dari ta, waw, dan ba. Tawab ini artinya adalah Kembali. Ya, maksudnya kembali apa? Kembali kepada tempat yang kita pernah berada. Kembali kepada tempat yang kita pernah di situ, kembali kepada kedudukan awal kita. Ya, gitu ya, gitu maksudnya. Nah, kita itu memang tempat asal kita di mana toh? Surga. Iya, indi rabbik. Indi rabbikum, di sisi Tuhanmu. Di sisi Allah di surga, itu aslinya. Gitu. Cuma kemudian kita ukhruj fiha. Kemudian kita keluar dari dalamnya. Gitu kan? Maka sekarang kita suruh Kembali. suruh kembali lagi. Gitu loh, Rek. Ngerti tak sampean? Ustaz, insya Allah Ustaz. Iya. Kalau Rek itu apa bahasa orang Surabaya? Surabaya, Sidoarjo. Ya artinya apa? Rek itu. Ngono lho, cah. Ya iya, lecak. Ya iya, lecak itu kakang ya. Kalau Rek ya anak ya. Tah. Ya gitu. Bocah. Iya, jadi gitu. Jadi maka tawab itu kita itu kembali kemana? Kembali ke tempat yang kita pernah berada di posisi itu. Kembali kepada kedudukan yang kita pernah berada dalam kedudukan itu. Berarti bagaimana cara kembali ke tempat kedudukan semula? Berarti meninggalkan posisi sekarang. Ya. Itu loh. Nah, tadi Ustaz sebutkan pula bahwa kata tawab itu tertulis dalam Quran 11 kali. Dan semuanya membahas tentang apa? Kata Kembali. Tempat asal. Kan gitu ya. Di sini ada yang namanya Sri nggak? Ada nggak santri yang namanya Sri? Nah, itulah kalau orang Jawa bilangin dang balio Sri itu di situ. Itu orang-orang mahasiswa dari New Zealand University itu apal betul lagunya itu. Dang balio Sri. Nah, kembali tawab. Kan itu. Nah, sekali lagi tawab di sini adalah bentuknya kata Tunggal. ya, bentuk jamaknya tadi apa? At-tawabina. At-tawabina gitu ya. Nah, dalilnya apa Ustaz? Nah, yang at-tawabina yang jamak dulu nggih. Yang jamak ini dalilnya surat Al-Baqarah, surat kedua ayatnya 222. Ya, di situ Allah itu memberikan mendekatkan dua fadilah. Di mana Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah merhamnya begitu. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang at-tawwabina. Gitu. Ya Allah mencintai orang-orang yang
Kembali. Kembali. Nah, tapi karena jamak berarti apa? Bukan kembali, tapi orang yang sering kembali. Orang yang cepat-cepat kembali, yang kembalinya banyak. Karena manusia itu kembali, pergi, kembali, pergi. Kadang pergi-pergi, Nggak kembali. tidak kembali. Betul nggak? Betul. Kadang perginya lama, kembalinya sebentar, habis itu Pergi lagi. pergi lagi. Nah, gitu. Loh, jadi kan kok ketawa toh? Jadi kan pasti mikir, aku banget itu tadi. Ustaz kan menyindir. Loh, ini jamak itu emang gitu. Ustadz kan menjelaskan kalau jenengan tersindir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya salah sendiri jadi santrinya Ustadz. Akhirnya tersindir. Alhamdulillah ada yang nyindir Ustaz. Nah, ya wis. Kalau jenengan mau marah sama Ustadz tenang saja kok. Nanti kalau ingin marah sama gurumu ya jenengan yang sakit ayo. Tidak Ustaz. Guru ini ngajarin Salah kok semua, dimarahin. Ayo sinten sing badhe marah monggo. Tidak marah malah senang Ustaz disindir. Oh ya, tersindiri malah senang. Ya, jadi sekali lagi di sini at-tawwabina, di sini maknanya kembali, berkali-kali kembali. Kok kita ukhrud us keluar cepat-cepat kembali. Ini dia. Gitu ya. Gitu ya. Kalau apa namanya? Kita kalau sering pergi segera kembali kan gitu. Gitu ya. Kalau keluar segera kembali. Kalau pergi segera kembali kan gitu ya. Ya, jadi bahasanya kita itu memang begitu. Nah, gitu ya. Kan amal itu kan ada dua. Amal namanya amal hasanah, ada amal apa lawannya hasanah? Sayyi'ah, ya. Gitu. Maksudnya tawabina itu orang itu kalau seringnya sayyi'ah segera kembali dalam bentuk Hasanah. hasanah gitu ya. Jangan sayyi'ahnya banyak, hasanahnya sedikit. Gitu ya. Gitu ya. Nanti yang namanya fatonah apa? Protes. Kenapa kembalinya ke apa? Ke hasanah. Hasanah terus. Nah, fatonahnya mana Ustaz? Contohnya di Kebahagiaan. Ustaz. Ya itu kayak itu kan ada itu ya. Ada anekdot ya ketika tawaf kan. Di antara apa? Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kita kan suruh baca Rabbana atinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban gitu kan. Nah, ada seorang bapak-bapak, istrinya dua, satunya hasanah, satunya fatonah. Nah itu ketika lewat situ setelah selesai tawaf dia itu protes. Bibi, kok yang disebut istri pertama terus istri aku nggak disebut tadi doanya. Gitu. Rabbana atinya fid dunya fatonah, kok nggak kayak gitu. Oh, Gitu. Ya, Bro. protes. Iki buat anu tok lho ya. Apa? Nggih. Anekdot Intermezzo. wis jadi bahas mana yang gue jadi runyam. Jadi apa? Di situ ada kalimat tawwabina dan di situ ditambahin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang sering-sering tawwabina maka dia akan menjadi suci dan bersih. Dan Allah yuhibbul mutatahhirin dan Allah mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Nah, panjenengan kalau ingin kalau panjenengan ingin lihat lagi, kalau dalam surah Al-Baqarah 222 ini ternyata tawwabina ini kalau dalam terjemahan Departemen Agama, jenengan buka nih. Artinya di situ adalah taubat.
Artinya apa? Taubat. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang taubat begitu. Nah, kita bicara inabah kok bicara taubat. Ini hubungannya apa, Ustaz? Ya, hubungannya ya saudara kandung. Nah, penjelasannya gimana? Nah, insya Allah setelah penjelasan tawab nih nanti kita akan bahas tentang apa sih apa ya bahasanya hubungan antara taubah dan inabah. Sehingga seringkali orang yang taubat disebut inabah. Orang inabah maka ia orang yang Taubat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menurut panjenengan ini, kira-kira kita itu taubat dulu atau inabah dulu? Inabah dulu. Inabah dulu atau taubat dulu? Taubat dulu. Taubat dulu. Taubat dulu baru inabah. Ada nggak pendapat yang lain? Enggak, kita itu harus inabah. Gitu. Kita itu nggak bisa taubat kalau nggak inabah dulu. Gimana mau kembali kepada Allah? Ini mana mau tobat kepada Allah, kembali aja belum? Justru taubat itu terus kembali. Nah, justru ada lagi. Ya Ustadz, gimana mau inabah kalau tidak taubat? Kan bingung buatan. Insya Allah bukan Ustadz. Iya. Terus hubungannya pripun antara taubat dan inabah itu pripun kok itu kadang ada loh ya. Kan kita itu memahami bahwa tawab ya gitu ya. Misalnya, jadi kan kalau baik-baik kita buktikan ini ya apa ya tadi ada kata apa ya ada kata di dalam Quran ya yang bermakna taubat, tapi itu bentukan katanya adalah apa? Bentukan katanya adalah inabah. Gitu ya. Contohnya apa Ustaz? Gitu ya. Nah, contohnya kalau salah satunya tadi ya tawabina, nah, gitu ya. Kalau kita kan sering kan kita maknainya karena sudah belajar inabah kan orang yang sering kembali kepada Allah. Ya. Tapi di dalam terjemahannya ini apa artinya? Taubat. Iya. Padahal tadi kata apa ya? Padahal kata tawab itu akan akar katanya ta'wau dan ba'atnya kembali. Kok kemudian kok taubat gitu ya? Ya. Nggih pun monggo coba dibuka sekarang biar jenengan mboten bingung nggih. Buka niku surat Al-Baqarah 37 nggih. Surat Al-Baqarah ya 3. Satu. Ya, ngawas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Perhatikan ya. Itu katanya apa? At-Tawwab. Ya, betul ya? Betul. Ya, itu kan
tadi dia menurut akar katanya kan artinya apa? Kembali. Tapi di sini diterjemahkan apa? Taubat. Taubat ya. Nah makanya makanya kenapa kok inabah itu selain artinya kembali, tetapi juga dimaknai dengan taubat, gitu ya. Maka kalau sering kita membaca kalimat tubu ilallah, gitu ya, itu artinya apa? Taubat kepada Allah. Iya, gitu ya. Padahal tubuh itu artinya kembali, gitu ya. Tapi dimaknai taubat kepada Allah. Seperti apa? Kalau kita zikir, baca istighfar, astaghfirullahalazim. Terus gimana? Wa atubu ilaihi. Gitu kan? Itu artinya apa? Kembali kepada Allah. Iya. Kan ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu dan sungguhnya kami tubuh wa atubu ilaihi, dan sungguh kami bertaubat kepadamu. Nah, di sini ada kalimat tubuh ilaihi. Itu dari sisi akar katanya kan sungguhnya aku kembali kepadamu, gitu. Gitu ya. Terus ini hubungannya apa tuh, Ustaz? Kok jadi kan mudah-mudahan buatan bingung. Terus itu sing bener nih tubuh nih artinya kembali apa taubat? Kok kadang dimaknai kembali, kadang dimaknai taubat. Nah, kayak gitu, nggih. Nggih. Nah, baik. Kita akan ini ya. Tadi surat apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah ayat 37. Nah, sekarang biar kita lebih paham lagi, nanti dulu kita lebih dalam lagi. Nanti kita akan bahas ini Al-Quran surat At-Taubah. Nah, ini dia ya. Nah, ini di sini ternyata ya. Kita akan buka surat Taubah ayatnya 118. Di situ ada dengan jelas kata innallaha huwa tawwabur rahim. Gitu ya. Jadi di situ terkait dengan apa? Allah memiliki perbuatan sifat tawwab. Kok kalau tawwab kan kembali, kalau di sini innallaha sungguhnya Allah huwa dia tawwab ar-rahim, sungguhnya Allah itu tawwab berarti Allah itu kembali. Ya, tentunya tidak itu dimaknainya. Padahal katanya sama at-tawwab. Maka ini diterjemahkannya innallaha huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah dialah yang maha penerima taubat. Maha penerima orang yang kembali. Mantan. Gitu ya. Ngeten. Pripun jenengan sudah mulai ini ya. Insyaallah nggih Ustaz. Ya, baik. Gitu ya. Ngoten nggih. Nggih Ustaz. Nggih, pun. Niki pun nanti insyaallah Ustaz jelaskan lebih jauh tentang surat 9 ayat 118 ini. Nanti kita buka beberapa kitab yang lain termasuk bagaimana Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ya. Mas dalam ensiklopedia Quran itu menjelaskan
kata tawab itu seperti apa gitu ya. Kok tawab dimaknai kembali, tapi dalam hal ini kok dilekatkan kepada sifatnya Allah. Allah itu memiliki sifat apa? Maha menerima Taubat. Pengen tahu penjelasan lebih jauh nggak nih? Kalau Jauh pengen tahu banget. silahkan hadir kembali pada kajian insyaallah pekan Depan. ya. Baik, wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada pagi yang indah ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Ustaz ilmunya Ustaz. Selalu Ustaz. Iya, betul suun. Semoga Ustaz dan keluarga sehat walafiat selalu. Amin. Terima kasih mudah-mudahan jenengan semua. Amin Ustaz.